Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Bayu akan lanjut menjelaskan ya kembali tentang tipe-tipe paragraf. Nah, di sini diperhatikan ya, tipe-tipe paragraf itu diingat kembali pelajaran di kelas 4, ada paragraf deduktif. Nah, ada juga paragraf ineratif dan ada juga paragraf induktif. Nah, ciri-ciri dari paragraf deduktif itu adalah ide pokoknya itu berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf ineratif adalah ide pokoknya berada di tengah paragraf. Sedangkan induktif itu berada di akhir paragraf. Nah, ini salah ketik ya, tulisannya induktif seharusnya, bukan induktif ya. Nah, di sini Pak Bayu sudah menyiapkan paragraf ya. Paragraf yang dimana ide pokoknya itu sama ya, ide pokoknya itu sama di setiap paragraf ini ya. Ide pokoknya sama tetapi letaknya berbeda-beda. Nah, di sini Pak Bayu ingin menyampaikan kembali pada kalian bahwa ide pokok itu tidak selalu berada di awal paragraf, tidak selalu juga berada di tengah paragraf, tidak selalu juga berada di akhir paragraf. Jadi kadang kan bisa bingung dengan yang namanya ide pokok. Itu apa sih ide pokok? Apa sih kalimat utama? Nah, itu sebenarnya sama ya. Kalimat utama, ide pokok, gagasan pokok itu sama ya. Intinya, ide pokok itu adalah apa yang dijelaskan dalam suatu paragraf. Ya. Ide pokok itu adalah ide pokok itu adalah apa yang dijelaskan, sama dengan yang dijelaskan. Pak Bayu singkat aja ya. Dijelaskan. Nah, jadi ide pokok itu adalah yang dijelaskan di dalam paragraf. Nah, sekarang kita lihat di paragraf deduktif ya. Di sini artinya ide pokoknya itu berada di awal paragraf. Artinya apa yang dijelaskan di dalam paragraf ini itu berada di awal paragraf. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Makhluk hidup memiliki karakteristik geraknya masing-masing. Kelinci berpindah dengan melakukan gerakan melompat, begitu pula katak dan belalang. Beberapa hewan seperti ular dan cacing tanah melata dengan otot perut untuk bisa berpindah. Nah, di sini apakah yang dijelaskan? Nah, yang dijelaskan di sini adalah karakteristik geraknya masing-masing. Ya, jadi ini yang dijelaskan ya. Makhluk hidup memiliki karakteristik geraknya masing-masing. Nah, jadi dijelaskan ya. Ini adalah ide pokoknya dan ini adalah kalimat pengembang ya. Kalimat pengembangnya. Nah, lanjut ya, sekarang yang di bagian ineratifnya. Di bagian ineratifnya itu berarti ide pokok berada di tengah paragraf. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Untuk bisa berpindah, beberapa hewan seperti ular dan cacing melata dengan otot perut. Tidak hanya itu saja, tetapi pada setiap makhluk hidup memiliki karakteristik geraknya masing-masing. Contoh lainnya adalah katak, belalang, dan kelinci yang bergerak dengan cara melompat. Nah, di sini yang dijelaskan adalah kembali juga sama seperti yang di paragraf deduktif ini. Yang dijelaskan itu adalah tentang setiap makhluk hidup memiliki karakteristik geraknya masing-masing. Nah, ini adalah ide pokoknya, kemudian penjelasannya ada di keseluruhan paragraf, ada di awal dan di akhir. Nah, jadi pada dasarnya ya, ide pokok itu adalah apa sih yang dijelaskan dalam sebuah paragraf. Misalkan seperti ini ya. Nah, jadi yang deduktif ini adalah yang dijelaskan adalah karakteristik
setiap makhluk hidup memiliki karakteristik geraknya masing-masing, kemudian diikuti dengan kalimat pengembang yang menjelaskan dari ide pokok ini yang Pak Bayu garis bawahi. Nah, di sini sekarang posisinya kan bisa dipindah-pindah. Nah, jadi seperti ini jika dijadikan paragraf ineratif ya. Ketika ide pokoknya diubah menjadi di tengah paragraf, maka akan seperti ini jadinya bentuk paragrafnya. Kemudian lanjut ke paragraf induktif. Nah, di paragraf induktif ini ide pokoknya berada di akhir paragraf. Sekarang ya, kita baca bersama-sama. Untuk bisa berpindah, beberapa hewan seperti ular dan cacing melata dengan otot perut. Contoh lainnya adalah katak, belalang, dan kelinci yang bergerak dengan cara melompat. Ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki karakteristik geraknya masing-masing. Kembali lagi, yang dijelaskan adalah bahwa setiap makhluk hidup ya memiliki karakteristik geraknya masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan ide pokok. Jadi, ketika kalian ditanya seperti ini misalnya pada saat tes, sebutkan gagasan utama dalam paragraf berikut ini. Jadi jangan selalu berpikir bahwa gagasan utama itu berada di kalimat utama. Ya, gagasan utama tidak selalu berada di kalimat utama. Ya, bisa saja berada di awal paragraf, bisa saja dia berada di tengah paragraf, dan bisa saja berada di akhir paragraf seperti ini. Ya, jadi ketika kalian mencari ide pokok atau gagasan utama, yang pertama-tama harus kalian pikirkan adalah bertanya dulu. Di paragraf ini menjelaskan apa ya? Oh, jadi yang dijelaskan tentang karakteristik gerak pada hewan. Itu ada bermacam-macam. Nah, jadi karena sudah tahu yang dijelaskan adalah itu, berarti itu adalah ide pokoknya atau gagasan utamanya. Misalkan ya, ada contoh lain nih. Budi adalah anak yang rajin. Setiap hari dia pergi ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan hadir tepat waktu. Jadi gagasan utama atau ide pokoknya itu adalah tentang menjelaskan tentang Budi adalah anak yang rajin. Kemudian diikuti dengan kalimat atau gagasan-gagasan pendukungnya. Oh, ternyata dia datang ke sekolah tepat waktu, selalu tepat waktu mengumpul tugas. Nah, itu pendukungnya, gagasan pendukung. Sedangkan gagasan utamanya itu adalah Budi adalah anak yang rajin. Nah, bagaimana sekarang jika Budi anak yang rajin itu diubah menjadi, nah tadi itu kan paragraf deduktif ya, Budi anak yang rajin itu deduktif. Ide pokoknya berada di awal. Sekarang bagaimana supaya ide pokoknya berada di tengah? Nah, itu coba dipikirkan ya. Coba anak-anak pikirkan bagaimana sih caranya menaruh supaya kalimatnya bagus, paragrafnya bagus, tetapi ide pokok atau gagasan utamanya pindah berada di tengah. Dan selanjutnya juga bisa dicoba untuk membuat paragraf induktif. Jadi ide pokok tentang Budi tadi itu dipindahkan ke akhir paragraf. Persis seperti ini. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama itu letaknya di awal, yang kedua itu letaknya di tengah-tengah, yang ketiga di akhir. Nah, jadi paragraf itu ada 3 macam, ada deduktif, ineratif, dan induktif. Tergantung pada jika dilihat dari posisi gagasan utamanya, letak gagasan utama atau ide pokoknya. Oke, jadi next kalau kalian mencari ide pokok atau gagasan utama, pastikan kalian tahu dulu apa yang dijelaskan dalam paragraf tersebut. Ketika kalian sudah tahu apa yang dijelaskan, kalian pasti sudah bisa menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Sampai jumpa.